Dan saya pun mengamuk seperti orang gila yang berteriak kencang dan sampai seluruh tenggorokan saya dan leher saya sakit. Itulah hal yang terjadi kalau misalkan kita lagi ada dalam kondisi yang namanya uncontrolled emotion, di mana emosi kita mengendalikan diri kita sehingga kita tidak memiliki kendali sama sekali di dalam hidup kita. Awalnya buat saya itu hal yang sangat sering sekali terjadi. Sekarang hal itu mungkin nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu awalnya saya sering banget kayak sangat-sangat going emotional yang begitu luar biasa, meledak-ledak, emosinya sangat dahsyat sekali. Kalau sekarang I think it's more in control. But sometimes namanya manusia masih bisa bikin kesalahan. Karena itu, kalaupun misalkan terjadi sesuatu, jangan kita jadi menyalahkan diri kita terus-menerus. Apa yang perlu kita lakukan, lepaskan saja dan izinkan semua yang sudah pernah terjadi ditinggalkan di belakang sana. Jangan pernah kita membawa sesuatu yang pernah kita lakukan yang memang menurut kita itu adalah hal yang mungkin kurang baik, tapi kita bawa-bawa terus dan kita selalu merasa bersalah, kita merasa sedih atasnya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita move on dan maju untuk mendapatkan apa yang kita raih di masa depan. Yang pasti adalah satu hal, ketika kita mengalami hal tersebut, kita perlu untuk menata diri kita ulang. Apalagi yang perlu kita tata ya, apa yang perlu kita rapihin. Lepaskan semua sudut pandang yang membuat kita melakukan hal tersebut. Dan setelah itu baru kita bisa menerima proses perubahannya dengan lebih mudah. Ini adalah hal yang penting banget untuk kita bisa lakukan. Karena itu silakan menerapkan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita cek apa, kita lepaskan semua, setelah itu kita tata ulang pemahamannya. Sehingga hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Kita boleh tersandung, tapi bukan berarti kita tersandung di lubang yang sama secara terus-menerus. Nah terkadang kita mungkin tidak punya kesadaran penuh tentang hal ini. Itulah pentingnya kenapa untuk kita bisa punya coach yang membantu kita untuk mentraining kita agar kita lebih ease. Karena kalau misalkan dalam kehidupan itu seringkali kita nggak bisa ngelihat nasi yang nempel di pipi kita. Ya, kalau Anda mungkin bisa langsung lihat kalau ada nasi yang saya tempelin di sini. Ya, tapi kalau misalkan saya mungkin nggak bisa ngelihatnya secara langsung. Saya butuh bantuan kaca, saya butuh bantuan cermin, saya butuh mungkin orang lain yang membantu ngasih tahu saya. Pak, tuh ada nasinya loh di situ. Baru saya akhirnya bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang menempel. Jadi kita banyak tools yang bisa kita gunakan untuk membantu kita memiliki kesadaran. Tapi terkadang ketika kita sedang sibuk melakukan sesuatu, kita tidak sadar bahwa di sini ada nasi yang menempel. Kita perlu kadang-kadang untuk refleksi sejenak, memahami apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi gejolak di dalam diri kita, sehingga akhirnya kita bisa lebih memiliki ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ya, sehingga tidak perlu ada lagi emosi-emosi yang tidak terkendali yang bisa kita alami dalam proses perjalanan hidup kita. Selama itu masih tidak terkendali, berarti itu ada yang masih perlu kita tata. Jadi tata terus-menerus sehingga sampai di titik dimana kita boleh orang bilang mungkin emotionless, kayak lu kok gak ada rasanya sih? Kalau misalkan memang emosi itu tidak memberdayakan, kenapa kita harus simpan gitu? Lebih baik kita lepaskan saja, ngapain dipiara?